apa? Vas bunga ya. Anggap ini bangunan. Jelas? Yauma tarjufur wajifah. Biasanya kalau satu kata disebutkan iza zulzilatil ard. Cukup. Nah. Tenang ya, jangan cepat merespon sesuatu. Sampai ard, iza zulzilatil ard. Sampai situ. Itu artinya goncangan yang dari bawah itu runtuh, yang dari atas runtuh ke bawah. Goncang, gempa, dari atas runtuh ke bawah. Sudah. Kalau disebutkan 2 kali sebagai takkid, apakah bentuknya kata kerja, fi'il? Ya, misal di luar Al-Qur'an, iza zulzilatil ardu zulzilat. Atau disebutkan dengan kata benda, sifat dahsyatnya, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Zilzal itu nanti sifat karakter kata benda yang menunjukkan kedahsyatan dari proses zulzilat. Kalau cuma zulzilat, yang atas itu hancur ke bawah. Tapi ketika disebutkan sempurna zilzalaha, yang bawah semua naik ke atas. Boom. Tercabut semua. Ya. Perhatikan, sama persis nafasnya. Yauma tarjufur rajifah. 2 kali disebutkan. Ya. Kata kerja, fi'ilnya dengan fa'ilnya langsung. Ini menunjukkan apa? Bukan sekedar goncangan itu menggoncang jadi gempa meruntuhkan yang atas ke bawah, tapi semua yang di bawah tercabut ke atas naik semua. Sudah? Tatba'uhar radifah. Maka diikuti nanti dengan goncangan yang kedua. Jadi yang pertama wafat semua lalu dihidupkan. Jadi yang pertama saja ketika Allah menyampaikan yauma tarjufur rajifah itu artinya semua habis, nggak ada yang tersisa. Karena kan berpijaknya di bumi, buminya dihancurkan naik ke atas semua, gunung dicabut semua. Kal ihnil mangfush, semua dicabut, gunung dicabut, semua ke atas naik semua, terbangan dan hancur tabrakan semua habis. Dan insya Allah orang beriman tidak akan mengalami itu. Nanti satu waktu kita belajar tentang kajian-kajian penutup akhir zaman. Kalau akhir zaman masih sekarang kajian. Penutup akhir zaman kan 5 fase tuh, ada bagian 5 fase ini. Ya, nanti pada titik tertentu ini semua yang beriman wafat semua, yang soleh-soleh wafat. Ya, tinggal yang salah-salah terakhir, betul yang salah-salah. Ya, orang beriman gak akan mengalami tragedi-tragedi yang dahsyat itu. Selesai, hanya sampai titik akhir saja. Ya, saya jangan buka dulu lah sekarang kan supaya masih bisa sholat, kerja dulu gitu kan semua. Jangan sampai ntar semua berhenti kerja kan, buat zikir gitu. Tidak. Ya, ini praktekkan ayatnya dulu. Kerja sambil zikir, kerja sambil ingat Allah. Lihat, yauma tarjufur, ada masanya gempa-gempa yang biasa kita rasakan itu hanya menggoyang dan meruntuhkan yang atas ke bawah, lalu diberikan pemanasan oleh malaikat, angin datang tiup terbangkan. Ya, kemarin ada di beberapa daerah kan kelihatan. Yang paling gampang tuh kayak di Amerika kan angin tornado kan. Diberi nama macam-macam, tapi kan itu dilihatkan terbang, putar, hancur. Saya tuh kadang-kadang suka bertanya dalam hati, ini manusia sadar nggak ya? Kan ini tuh pengingat dari Allah gitu. Ya, yang saya pengen tanya tuh yang mengaku beriman, nih imannya pada kemana gitu? Cuma ngelihat, gede banget yang ini, iya nih, oh masya Allah gede banget ya, gede banget, cuman kemana imannya ya? Saya nggak benar berarti ngajarnya ini gitu. Karena orang beriman tuh ketika melihat itu, dia langsung ingat Rabbnya. Sujud dia jatuh. Harus sujada. Sujud dia jatuh, takut ya Allah. Kan ditampakkan, gak ada semua kejadian, kecuali itu miniatur kehidupan kita sebelum berjumpa dengan Allah. Gak ada. Harusnya sadar gitu. Ya begitu ada gempa tuh makanya kalimat pertamanya kan Allahu Akbar. Kau yang paling agung ya Allah, kau yang paling agung ya Allah. Sama. Ada gempa sekarang keluar, sibuk, cara evakuasi gempa, bagus. Ini meeting poinnya. Lakukan begini, lindungi oleh diri Anda, masuk ke dalam meja, dan sebagainya. Nggak apa-apa itu standar. Bagus, nggak apa-apa. Tapi maksud saya ingat Allah enggak? Ya, ingat Allah enggak? Ingat nggak ketika itu ditampakkan? Itu kan baru satu, bahasanya begini. Iza zulzilatil ardu, sampai situ dulu. Nih saya baru kasih yang begini nih, kamu aja udah begitu. Saya udah kasih begini, kamu aja udah begitu. Kamu maunya apa selama ini? Begini, begitu, gitu kan? Aku kasih begini, kamu begitu. Maka ingat juga, sampai dikasih gempa belum ingat sama Allah juga. Itu baru gempa yang biasa. Ini baru dikasih gelap biasa tuh.
Udah takut. Gimana kalau semuanya gelap? Ya, dan kita tanpa sadar, fitrah kita itu begitu. Jadi orang tuh kalau sudah dikasih gempa yang dahsyat, baru gempa yang hancur atas ke bawah aja, udah nggak peduli dengan siapa-siapa. Nggak peduli. Demi Allah saya katakan, yang kecil aja udah nggak peduli. Rumah tuh nggak peduli, keluar. Harta berapa banyak keluar. Saya masih ingat kasus-kasus itu tuh. Ya, dikasih gempa tuh langsung keluar lari. Dia nggak sadar dengan gedung yang telah dia bangun tinggi, rumah yang mewah, dia tinggalkan begitu aja. Lantas kenapa selama ini berangkat gelap, pulang gelap, kumpulkan tuh sampai maksiat, cuman untuk mencari sesuatu yang Anda tinggalkan saat dikasih goyangan sedikit. Manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Tentu itu akan bermanfaat ketika kita lekatkan dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, Masya Allah, enak nikmati kehidupan. Ada gempa, nggak ada gempa, hati kita tenang. Ya, hati kita tenang. Allah tuh mudah, Anda tinggal di tembok yang luas, kasih gempanya dalam dirinya. Kasih masalah, kasih persoalan, sehingga nggak menikmati itu, kemewahan hidup, harta berlimpah, kasih kegelisahan, itu ada, ayatnya ada. Diingatkan oleh Allah dari yang kecil sampai yang besar. Nah, yauma tarjufur rajifah, tatba'uhar radifah, qulubun yauma idzin absaruha, nah, baru sadar. Nah, maka saat dikembalikan kepada olok-olok tadi, udah, kamu ingat aja nanti meninggal bagaimana. Itu kan? Kamu kan akan meninggal, nggak usah saling mengolok lah. Yang fair tuh begini, saya tidak mengolok-olok Anda nggak usah mengolok-olok saya. Kerjakan masing-masing aja. Anda punya pendapat, saya punya bimbingan dari wahyu, sudah. Yang penting pikirkan kalau meninggal nanti bagaimana. Fair sekali kata Quran tuh. Yuk. Terus gimana emang prosesnya? Diturunkan kata Allah jawabannya. Kamu kan biasa merasakan gempa. Besok-besok kalau terjadi, yang kamu tantang kiamat itu, semua yang dari bawah naik ke atas. Nanti kalau sudah meninggal baru sadar. Ketakutan, kekhawatiran. Sampai menyimpulkan fa'idhahum bisahirah. Ya Allah, kalau gini caranya di tanah aja yang nggak dihisab. Di tanah aja yang nggak dihisab. Gitu. Jangan sampai terjadi, karena penyesalan itu selalu di akhir. Allah turunkan kurikulum supaya nggak menyesal di akhir. Kalau diturunkan sampai nggak sadar juga, dengan cara apa lagi Allah menyadarkan? Mana buktinya? Kan selalu begitu kan? Ya, manusia kan selalu begitu. Buktinya mana kalau itu terjadi? Maka ditunjukkanlah oleh Allah kisah Firaun. Inilah yang kedua, kisah Firaun.